Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Apa jadinya jika kita tersedot masuk ke dalam dunia game dan dipaksa menamatkan game itu jika ingin kembali? Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Jumanji Welcome to the Jungle yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini disutradarai oleh Jack Kasdan, dibintangi oleh Dwayne Johnson, Kevin Hart, dan Karen Gillan. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Jumanji Welcome to the Jungle. Semoga. Pada tahun 1996, seorang pria tak sengaja menemukan sebuah kotak kayu aneh bertuliskan Jumanji. Dia pun membawa pulang kotak itu dan memberikannya kepada anaknya yang bernama Alex. Setelah kotak itu dibuka, ternyata itu adalah sebuah papan permainan. Alex yang tidak tertarik meletakkan papan itu begitu saja dan lebih memilih memainkan PS-nya. Malam harinya, Alex terbangun dari tidurnya karena dia mendengar suara drum yang aneh. Suara itu ternyata berasal dari kotak Jumanji. Merasa penasaran, Alex akhirnya membuka kotak itu. Ternyata isinya berubah. Kali ini, Alex menemukan sebuah kaset Nintendo bertuliskan Jumanji. Alex yang penasaran pun memasang kaset itu di konsolnya. Tiba-tiba muncul cahaya hijau aneh yang menyelimuti kamar Alex. 20 tahun kemudian, seorang anak SMA yang bernama Spencer Gilpin sedang asyik memainkan PS-nya. Tiba-tiba ada notif pesan dari temannya yang bernama Fritz yang menanyakan tentang tugas karya tulisnya. Atas dasar pertemanan, Spencer pun terpaksa mengerjakan tugas milik Fritz. Setelah selesai nanti, Fritz mengajak Spencer bertemu di depan rumah seram untuk menyerahkan tugasnya. Spencer dan Fritz pun bertemu di depan rumah seram. Rumah itu terlihat tidak terurus. Spencer lalu menyerahkan tugas karya tulis itu kepada Fritz. Spencer masih menganggap Fritz sebagai teman sejak kecil, jadi dia bersedia mengerjakan tugas milik Fritz. Namun Fritz ternyata hanya memanfaatkannya saja. Fritz pun pergi meninggalkan Spencer begitu saja. Tiba-tiba pemilik rumah seram yang bernama Pak Frick muncul di belakang Spencer. Pak Frick mengalami depresi sejak anaknya menghilang 20 tahun lalu dan tak pernah kembali. Pak Frick menyuruh Spencer berhati-hati karena dunia ini menelan anak-anak seumuran Spencer seperti yang terjadi pada anaknya dulu. Di sekolah, seorang siswi yang bernama Bethany Walker kepergok video call dengan temannya saat sedang ujian. Sang guru pun langsung menegur Bethany. Namun Bethany beralasan kalau dia baru putus dengan pacarnya. Bethany malah menyuruh gurunya untuk tidak mengganggu saat dia sedang curhat. Guru yang marah itu pun menyuruh Bethany ke ruangan BP. Saat sedang pelajaran olahraga, guru olahraga menyuruh murid-muridnya untuk mencari pasangan karena mereka akan melakukan kegiatan lempar bola. Seorang murid yang bernama Martha terlihat tidak tertarik melakukan kegiatan ini. Menurut Martha, pelajaran menangkap dan melempar bola adalah hal yang tidak berguna. Guru pun mencoba menjelaskan kalau pelajaran ini akan melatih motorik para siswa dan juga siapa tahu Martha bisa bergembira dengan kegiatan itu. Martha pun semakin marah karena tidak seharusnya mereka membuang-buang waktu. Mereka seharusnya mempelajari hal-hal penting di sekolah. Ternyata perkataan Martha ini membuat guru marah. Guru itu pun menyuruh Martha menghadap guru PP. Beberapa saat kemudian, Spencer dipanggil ke ruangan BP. Di sana sudah ada Fritz. Ternyata, guru mencurigai karya tulis Fritz dikerjakan oleh Spencer karena isinya hampir sama dengan karya tulis milik Spencer. Awalnya Spencer tidak mengakui, namun setelah ditunjukkan beberapa bukti, Spencer pun akhirnya mengaku. Spencer dan Fritz pun akhirnya mendapat hukuman. Hari ini, ada 4 orang siswa yang mendapat hukuman. Mereka adalah Spencer, Fritz, Martha, dan Bethany. Di sini Fritz marah karena akibat Spencer yang tadi mengaku dia akhirnya dikeluarkan dari tim futbal sekolahan. Spencer pun balik menyalahkan Fritz yang tidak mau mengerjakan tugasnya sendiri. Seorang guru lalu datang. Dia mengajak keempat anak itu ke sebuah ruangan yang terlihat berantakan. Ruangan itu akan dijadikan sebagai ruang komputer yang baru. Namun tempat itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Pak guru menyuruh mereka berempat membersihkan ruangan ini. Spencer dan Martha pun mulai bersih-bersih. Sementara Bethany masih asyik main HP. Fritz pun tak sengaja menemukan konsol Nintendo lama di tempat itu. Spencer langsung memeriksanya. Mereka berdua melihat ada televisi. Spencer pun mencoba menyalakan konsol itu. Tulisan Jumanji pun muncul di layar televisi. Spencer dan Fritz pun semakin penasaran dengan game ini. Sebelum bermain, mereka harus memilih karakter.
Ada 5 karakter di sana, namun secara aneh ada satu karakter seperti sudah ada yang memilihnya. Bethany yang juga penasaran pun mendekati Fridge dan Spencer. Fridge memilih karakter bernama Franklin Moose Finbar yang ahli dalam ilmu hewan. Spencer memilih karakter bernama Dr. Smolder Bravestone, seorang arkeolog. Fridge mengajak Bethany untuk ikut. Bethany pun memilih Profesor Shelley Oberon, si pintar yang montok. Fridge lalu mengajak Martha. Awalnya Martha menolak. Bethany pun membujuk Martha untuk bersantai sejenak. Martha pun akhirnya ikut dan memilih karakter yang tersisa, Ruby Roundhouse, sang pembunuh. Saat semua orang sudah memilih karakter, tiba-tiba terdengar bunyi drum yang aneh. Spencer mengira itu adalah konsleting listrik, namun setelah kabel dicabut, tiba-tiba muncul sinar hijau yang aneh. Tubuh mereka berempat tiba-tiba tersedot masuk ke dalam konsol game itu. Spencer lalu mendarat di sebuah hutan. Dia kaget mendengar suaranya sendiri. Spencer pun menyadari kalau bentuk tubuhnya telah berubah. Tiba-tiba dari atas ada 2 orang aneh yang jatuh. Beberapa saat kemudian seseorang dengan ransel di punggungnya ditabrak oleh seseorang yang montok. Spencer lalu menyadari bahwa orang yang membawa ransel adalah Fridge. Spencer lalu menjelaskan kalau mereka tersedot ke dalam permainan. Dan sekarang mereka menjadi karakter game yang mereka pilih sebelumnya. Spencer menjadi Dr. Smolder Bravestone, Fridge menjadi Moose Finbar, Martha menjadi Ruby, sementara Bethany menjadi Sheldon Oberon. Bethany pun shock karena dia menjadi seorang pria yang montok di dalam permainan itu. Martha lalu menyadari ada tato 3 garis aneh di pergelangan tangannya. Ternyata yang lainnya juga mempunyai tato itu. Bethany yang kesal pun berteriak ingin pulang. Tiba-tiba dari dalam sungai muncul kuda Nil raksasa yang langsung memakan Bethany hidup-hidup. Semua orang pun ketakutan. Mereka lalu mendengar bunyi aneh di langit. Bethany kemudian jatuh di samping mereka. Bethany terlihat sehat walafiat, padahal jelas-jelas tadi dia dimakan kuda Nil. Bethany lalu menceritakan setelah tadi dia dimakan kuda Nil, tiba-tiba dirinya terjatuh dari tempat yang tinggi. Kuda Nil itu kemudian mendekat. Spencer dan teman-temannya pun kabur secepat mungkin. Sebuah mobil lalu menyelamatkan mereka. Pengemudi mobil ini bernama Nigel. Di dalam mobil, Nigel memberitahu kalau Jumanji sedang dalam bahaya besar. Nigel berharap Spencer dan teman-temannya bisa menyelamatkan Jumanji. Nigel selalu mengulang-ulang perkataan yang sama. Ternyata Nigel adalah NPC di game Jumanji ini. Nigel hanya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan game ini. Spencer kemudian menanyakan apa yang terjadi di tempat ini. Nigel pun mulai bercerita. Sebelumnya, dia bekerja untuk Profesor Russell Van Pelt. Van Pelt memimpin sebuah ekspedisi besar untuk mencari patung jaguar yang ada di dalam legenda. Kuil jaguar adalah tempat bersemayamnya permata suci Jumanji. Van Pelt begitu terobsesi dengan permata itu. Setelah sekian lama mencari, Van Pelt akhirnya menemukan permata yang menempel di mata patung jaguar raksasa. Awalnya Van Pelt hanya ingin mendokumentasikan permata itu untuk jurnalnya, namun ternyata dia ingin memiliki permata itu. Legenda mengatakan kalau patung jaguar itu adalah pelindung Jumanji. Barang siapa yang berani mengambil permata di matanya, maka orang itu akan dirasuki oleh kekuatan kegelapan. Secara aneh, Van Pelt berubah menjadi jahat dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua hewan yang ada di sini. Van Pelt merubah hewan-hewan itu menjadi ganas. Saat itu, Nigel meminta Van Pelt untuk mengembalikan permata ke tempatnya, namun Van Pelt tidak mau. Dia menggenggam permata itu dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Nigel pun semalaman menunggu Van Pelt dan anak buahnya tertidur. Nigel kemudian diam-diam mengambil permata itu dan berhasil kabur dengan selamat. Nigel lalu memberikan permata itu kepada Spencer dan menyuruhnya mengembalikan permata itu ke mata patung jaguar untuk mencabut kutukannya. Nasib Jumanji ada di tangan mereka. Pintu mobil kemudian terbuka. Nigel berkata, jika Spencer dan teman-temannya ingin meninggalkan permainan ini, mereka harus menyelamatkan Jumanji terlebih dahulu, lalu kemudian meneriakkan nama Jumanji. Spencer dan yang lainnya pun keluar dari dalam mobil. Sebelum pergi, Nigel memberikan peta Jumanji kepada Spencer. Nigel menyuruh mereka pergi ke pasar untuk menemukan bagian peta yang hilang. Spencer lalu menyuruh Fridge memasukkan permata itu ke dalam ranselnya. Spencer memberitahu yang lain, jika ingin keluar dari permainan ini, mereka harus menyelesaikan misi ini. Spencer lalu membuka peta yang diberikan Nigel barusan. Namun tidak ada apa-apa di kertas itu. Bethany lalu berkata kalau dia melihat peta di kertas itu. Martha pun teringat bahwa sebelumnya karakter pilihan Bethany adalah ahli peta. Jadi di sini hanya Bethany lah yang bisa melihat peta itu. Spencer kemudian tidak sengaja memegang dada kirinya.
Tiba-tiba keluar semacam kotak yang berisi daftar kekuatan dan kelemahan Spencer. Spencer memiliki beberapa kekuatan dan dia tidak mempunyai kelemahan apapun. Martha pun melakukan hal yang sama. Martha mempunyai kekuatan di bidang bela diri, namun dia memiliki kelemahan berupa bisa ular. Fritz lalu melihat kalau dia memiliki beberapa kelemahan, yaitu kue dan kecepatan berlari yang rendah. Dia hanya memiliki satu kelebihan, yaitu ransel pembawa senjata. Bethany lalu melihat peta mengeluarkan sebuah tulisan. Tiba-tiba muncul banyak pengendara motor mengejar mereka. Itu adalah anak buah Van Pelt. Spencer dan yang lainnya pun langsung kabur ke dalam hutan. Para pengendara motor menyerang mereka bertubi-tubi. Spencer dan yang lain pun berpencar. Martha melompat dan berhasil melumpuhkan musuh. Di tempat lain, Spencer meminta senjata yang ada di dalam ransel. Fritz pun mengambil sebuah bumerang. Spencer langsung melempar bumerang itu, namun tidak terjadi apa-apa. Para musuh pun mengejar mereka berdua. Saat mereka terpojok, tiba-tiba bumerang tadi kembali lagi dan meledak menghancurkan musuh. Musuh kemudian kembali muncul. Karena Fritz tidak bisa berlari dengan cepat, Spencer terpaksa menggendongnya. Mereka berempat pun sampai di ujung tebing. Akhirnya mau tak mau, mereka semua pun melompat ke sungai yang ada di bawah. Setelah keluar dari sungai, ternyata Martha terkena tembakan di dadanya. Martha pun tiba-tiba menghilang. Beberapa saat kemudian, Martha terjatuh dari langit. Spencer lalu melihat tato di tangan Martha tinggal 2 garis. Ternyata tato itu menandakan jumlah nyawa mereka. Nyawa mereka akan berkurang saat mereka mati. Jika nyawa mereka habis sebelum permainan berakhir, maka bisa saja mereka akan mati di tempat ini dan tidak bisa kembali ke dunia nyata selamanya. Di tempat lain, anak buah Van Pelt melaporkan kalau mereka melihat Spencer dan rombongan yang membawa permata. Van Pelt pun menyuruh burung peliharaannya untuk melacak keberadaan Spencer. Sementara itu, Bethany melihat ada sebuah pemukiman di dalam peta. Mereka harus ke sana. Kemungkinan besar pasar yang dimaksud ada di tempat itu. Mereka pun harus melewati tebing yang terjal untuk sampai di pasar. Di sini, Fritz masih menyalahkan Spencer atas apa yang menimpa mereka. Spencer yang merasa kalau saat ini dia memiliki tubuh yang lebih besar menantang Fritz untuk berkelahi. Fritz pun langsung mendorong Spencer hingga jatuh. Beberapa saat kemudian, Spencer kembali lagi dengan 1 nyawa yang berkurang. Spencer dan Fritz pun kembali berkelahi. Namun Spencer menolong Fritz saat dia akan terjatuh dari tebing. Menurut Spencer, mereka tidak boleh menyia-nyiakan nyawa mereka. Suka atau tidak, mereka harus bekerja sama menyelesaikan permainan ini. Mereka berempat pun akhirnya sampai di pasar. Bethany yang kelaparan memakan sebuah roti dagangan. Fritz pun ikut-ikutan memakannya. Namun dia lupa kalau kue adalah salah satu kelemahannya. Tiba-tiba tubuh Fritz meledak. Semua orang pun panik. Fritz lalu terjatuh dari atas. Nyawanya berkurang. Seorang anak lalu menghampiri mereka. Anak itu berkata kalau Jumanji membutuhkan bantuan mereka. Spencer pun menanyakan tentang bagian peta yang hilang. Anak itu lalu menyuruh mereka untuk mengikutinya. Anak itu kemudian berhenti di suatu tempat. Dia mengatakan kalau apa yang mereka cari ada di dalam keranjang. Namun mereka harus berhati-hati. Jika salah langkah, maka mereka akan mati. Anak itu mengatakan kalau bagian yang hilang bukanlah sebuah peta, melainkan hal yang lain. Anak itu kemudian pergi. Spencer pun membuka keranjang itu. Ternyata di dalamnya terdapat seekor ular Black Mamba yang sangat berbisa. Bethany lalu menawarkan diri untuk membantu. Saat keranjang dibuka kembali, ular itu membuka mulutnya, membuat Bethany ketakutan dan pergi menghindar. Ular itu lalu melompat ke arah Martha. Untung saja Spencer berhasil menangkapnya. Fritz yang karakternya adalah ahli hewan lalu mencabut gigi-gigi ular agar tidak bisa menggigit. Mereka pun berhasil selamat. Bethany lalu melihat bungkusan aneh di dalam keranjang. Itu adalah patung gajah. Di dalam bungkusan itu terdapat tulisan mulailah naik ketika mereka melihat gajah. Tiba-tiba datang anak buah Van Pelt mengincar mereka. Spencer pun memutuskan untuk bertarung. Dia memukul dan melempar musuh-musuhnya. Van Pelt kemudian datang bersiap menghadapi mereka. Namun tiba-tiba ada bom asap aneh. Seorang pria misterius datang mengajak Spencer dan yang lainnya mengikutinya. Mereka pun masuk ke dalam saluran bawah tanah. Tempat itu penuh dengan jebakan, namun pria itu bisa mengetahui itu semua. Mereka pun penasaran siapa pria misterius itu karena sepertinya dia bukan NPC. Spencer lalu teringat tentang satu karakter yang sebelumnya terlihat seperti sudah dipilih. Dan benar sekali, pria itu adalah karakter yang bernama Cyplane McDonagh. Cyplane pun memberitahu kalau nama aslinya di dunia nyata adalah Alex. Alex membawa Spencer dan yang lainnya ke tempat persembunyiannya. Di sini, Alex menyalakan lilin anti nyamuk sepanjang waktu, karena salah satu kelemahan karakternya adalah nyamuk.
dia akan mati jika digigit nyamuk. Alex pun menceritakan kalau dia sudah beberapa minggu terjebak di permainan ini karena dia tidak bisa melewati misi mencuri kendaraan di gudang transportasi. Beberapa kali mencoba, Alex selalu gagal dan bahkan kehilangan 2 nyawanya. Spencer pun berkata kalau mereka akan membantu Alex menyelesaikan permainan ini bersama-sama. Namun Alex ragu karena jika dia gagal lagi, maka dia akan mati selamanya. Spencer kemudian meyakinkan Alex jika mereka melakukannya bersama-sama, mereka pasti bisa menang. Bethany pun akhirnya sadar bahwa bagian yang hilang yang dimaksud ternyata bukanlah potongan peta, melainkan Alex. Mereka disuruh ke pasar untuk menemukan Alex yang bisa membawa mereka ke level selanjutnya. Alex pun mengajak mereka melihat gudang transportasi dari kejauhan. Di sana terdapat banyak jenis kendaraan. Mereka harus mengambil satu kendaraan untuk menyeberangi tebing. Dan setelah itu, mereka akan sampai di patung jaguar. Gudang itu dijaga oleh 2 prajurit. Mereka harus mengalihkan perhatian prajurit itu. Mereka pun meminta Martha melakukan misi pengalihan perhatian musuh, sementara yang lain akan menyelinap masuk ke dalam gudang. Martha tentu saja menolak karena dia sangat pemalu, namun mereka tidak mempunyai pilihan lain. Bethany pun berkata kalau dia akan mengajari Martha cara menggoda cowok. Martha pun terpaksa mengiyakan. Saat Bethany sedang mengajari Martha, Alex menemukan akses menuju pintu belakang. Fritz kemudian mengeluarkan pemotong kawat dari dalam ranselnya. Martha pun mulai berjalan mendekati penjaga. Alex optimis kalau rencana ini akan berhasil. Alex berkata karakter yang Martha pilih terlihat cantik dan muda seperti Miriam Bellina. Mendengar hal ini, Spencer, Fritz dan Bethany pun kaget. Miriam Bellina itu sekarang sudah tua. Spencer pun bertanya kepada Alex, sekarang tahun berapa? Alex menjawab, bukankah saat ini adalah tahun 1996? Spencer dan yang lain pun tentu saja terkejut. Mereka kemudian sadar kalau Alex yang ada di hadapan mereka adalah Alex Fricks, anak dari Pak Fricks, penghuni rumah seram yang dikabarkan hilang 20 tahun yang lalu. Itu artinya Alex sudah berada di game Jumanji selama 20 tahun lamanya. Alex pun kaget mengetahui kenyataan ini. Spencer kemudian berjanji kalau mereka akan membantu Alex agar mereka bisa keluar dari game ini bersama-sama. Di depan, Martha pun memulai aksinya. Dia mendekati 2 prajurit penjaga gudang. Sementara itu, Spencer dan yang lain bergerak menyelinap masuk ke dalam gudang. Di depan Martha kebingungan, dia lupa dengan yang barusan diajarkan. Tiba-tiba suara musik mengalun dari radio. Pertarungan dansa adalah salah satu kekuatan Martha. Prajurit penjaga itu pun mulai curiga. Martha kemudian menghajar 2 prajurit itu sendirian. Setelah selesai, Martha kemudian masuk ke dalam gudang. Fritz memberitahu kalau mereka harus bergegas karena dia melihat anak buah Van Pelt datang mendekat. Mereka pun naik helikopter terbang meninggalkan tempat itu. Dari bawah, anak buah Van Pelt terus menembaki helikopter itu. Salah satu tembakan mengenai besi baling-baling helikopter. Akibatnya helikopter pun bergerak turun dan sulit dikendalikan. Helikopter itu tidak mau naik karena ada besi controller yang lepas di baling-baling. Tiba-tiba dari belakang muncul sekumpulan badak ganas mengejar helikopter. Melihat hal ini, Spencer pun menawarkan diri untuk memperbaiki baling-baling agar helikopter bisa naik. Alex pun memberitahu Spencer apa saja yang harus dia lakukan. Dengan susah payah, akhirnya Spencer berhasil memperbaiki mesin baling-baling. Helikopter pun bisa terbang kembali dengan normal. Namun permata yang berada di ransel Fritz tak sengaja terjatuh. Mau tak mau, mereka harus berbelok kembali. Mereka lalu melihat para badak ganas mengelilingi permata itu seolah-olah menjaganya. Spencer pun memiliki ide. Dia mendorong Fritz hingga jatuh ke bawah sebagai umpan. Para badak pun mulai berlari mengejar Fritz. Setelah situasi aman, Spencer turun dari helikopter dan mengambil permata itu. Fritz pun akhirnya mati diserang badak. Spencer kemudian menyuruh Alex untuk memiringkan helikopter. Saat Fritz turun dari langit, Spencer berhasil menangkapnya. Setelah melewati tebing, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Alex akhirnya bisa melewati tebing setelah 20 tahun mencoba. Tiba-tiba seekor nyamuk menggigitnya. Alex pun sekarat hampir mati. Semua orang panik melihatnya. Mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan nyawa Alex. Bethany pun mencoba memberikan nafas buatan. Martha kemudian melihat satu nyawa di tangan Bethany berpindah ke tangan Alex. Dengan kata lain, melalui nafas buatan, Bethany memberikan satu nyawanya kepada Alex. Bethany pun tidak keberatan. Dia ingin Alex ikut pulang bersama mereka. Alex pun akhirnya bisa kembali sadar. Dari kejauhan, mereka pun berhasil menemukan patung jaguar raksasa. Malam harinya, mereka sampai di lokasi patung. Spencer lalu meminta Fritz mengeluarkan permata dari ranselnya. Saat Spencer menggenggam permata itu, tiba-tiba obor-obor menyala menerangi jalan.
Bethany lalu melihat sebuah patung gajah. Dia ingat kalau mereka harus bergegas naik ketika mereka melihat gajah. Spencer pun memutuskan untuk memanjat pohon. Dia yakin jika berjalan di tengah opor, pasti ada bahaya yang menghadang mereka. Spencer pun mulai menaiki pohon. Di atas pohon, Spencer dikagetkan oleh seekor tupai. Dia pun terjatuh. Di bawah, tiba-tiba seekor jaguar memakannya. Spencer pun akhirnya mati. Di sana muncul beberapa jaguar menghadang mereka. Spencer pun kemudian hidup kembali. Kini nyawanya hanya tinggal satu lagi. Spencer lalu mengajak Fritz berbicara empat mata. Spencer berkata kalau dia ketakutan karena nyawanya tinggal satu. Jika salah langkah, maka dia akan mati di Jumanji ini. Fritz pun menjawab kalau Spencer pasti bisa. Fritz yakin mereka pasti bisa jika berjuang bersama-sama. Fritz pun mulai menyusun rencana. Dari belakang, terlihat pasukan Van Pelt mulai mendekat. Mereka pun mulai berpencar. Martha menggunakan kekuatannya bertarung melawan musuh. Sementara itu, seekor jaguar mengincar Spencer. Alex langsung mengalihkan perhatian jaguar itu. Satu musuh lalu mengikat kaki Martha dan menyeretnya. Spencer kemudian datang mengalahkan musuh itu. Spencer menggunakan motor musuh untuk melesat ke atas patung jaguar. Di tempat lain, Van Pelt berhasil menangkap Bethany. Di depan, beberapa ekor jaguar mengejar Spencer. Spencer menemukan pelontar api di motor itu. Dia pun membuat lingkaran api yang mengurung para jaguar. Di tempat lain, Fritz dihadang oleh seekor gajah. Tanpa disangka, Fritz berhasil menjinakkan gajah itu. Di depan, Spencer dihadang oleh Van Pelt yang menyandra Bethany. Van Pelt meminta Spencer untuk menyerahkan permata. Jika tidak, dia mengancam akan membunuh Bethany. Alex dan Martha kemudian datang. Mereka berdua tidak bisa menyerang karena ada banyak jaguar melindungi Van Pelt. Van Pelt pun mulai menghitung sebelum dia menembak kepala Bethany. Spencer lalu memberitahu kalau dia tidak memegang permata yang dimaksud. Fritz tiba-tiba datang dengan gajah. Fritz lah yang memegang permata itu. Gajah itu pun berhasil mengalahkan jaguar, membuat jaguar yang lainnya kalang kabut. Van Pelt kemudian mencoba menembak Fritz namun gagal. Permata terlempar dari genggaman Fritz karena gajah yang takut akan suara tembakan. Alex pun segera menolong Bethany. Martha kemudian menyuruh Spencer untuk naik ke atas patung jaguar, sementara Martha sendiri yang akan mengambil permata. Spencer pun langsung memacu motornya naik ke atas patung. Martha kemudian melompat ke arah permata, namun ternyata permata itu ada di sarang ular. Martha harus berhati-hati agar dia tidak digigit. Martha pun berhasil mendapatkan permata. Tiba-tiba semua ular yang ada di sana pun bangkit. Van Pelt lah yang mengendalikan semua ular itu. Van Pelt meminta Martha menyerahkan permatanya. Namun ternyata Martha malah sengaja membiarkan dirinya digigit ular. Dia pun mati. Martha kemudian muncul lagi dari atas. Spencer memacu motornya lebih cepat. Spencer lalu melemparkan tali kait di patung. Dia berayun mendekati Martha. Martha pun berhasil memberikan permata itu kepada Spencer. Spencer langsung mengembalikan permata itu ke tempat semula. Mereka akhirnya berhasil. Namun tidak terjadi apa-apa. Mereka kemudian ingat perkataan Nigel. Mereka harus meneriakkan kata Jumanji. Mereka semua pun berteriak dan berhasil. Hutan itu akhirnya bebas dari kutukan. Nigel kemudian datang. Nigel memberitahu kalau tugas mereka telah selesai dan kini saatnya untuk berpisah. Nigel menjabat tangan Alex. Tubuh Alex kemudian perlahan menghilang. Nigel lalu menjabat tangan Bethany, Fritz, Martha, dan Spencer. Spencer dan teman-temannya pun kembali ke ruangan sebelumnya. Namun mereka tidak menemukan Alex ada di sana. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke rumah seram untuk menemui Alex. Namun anehnya, sesampainya di sana, rumah itu terlihat bagus. Seorang pria lalu datang. Pria itu memanggil Pak Frick dengan sebutan ayah. Pria itu adalah Alex yang kini terlihat sudah dewasa. Alex kemudian menghampiri Spencer dan teman-temannya. Alex memberitahu kalau dia berhasil kembali ke tempat semula, yaitu tahun 1996. Alex senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan Spencer dan kawan-kawannya. Alex berterima kasih kepada Bethany yang telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan, Alex memberi nama putrinya, Bethany, untuk mengingatkannya kepada orang yang telah menyelamatkannya. Keesokan harinya, Spencer dan teman-temannya pun kembali bersekolah. Mereka menjadi semakin dekat setelah petualangan di dalam Jumanji. Tiba-tiba mereka mendengar suara drum aneh. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menghancurkan konsol Jumanji. Dan berakhirlah alur cerita film Jumanji Welcome to the Jungle ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah main game bisa mendekatkan persahabatan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!